untuk mendirikan atau memiliki biro perjalanan seperti travel di sini dan membangun sebuah pesantren. Di situ kita bertemu. Ada yang mau ditanyain lagi, Ustaz? Tentunya kayak ya, untuk mendirikan atau memiliki biro perjalanan seperti travel di sini dan membangun sebuah pesantren. Di situ kita berpedoman wasta'inu bisyabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya yang demikian itu sungguh sangat sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Jadi kita berpedoman ke situ, Ustaz, Kak Kiai ya. Nah, Kiai dengan ada inisiatif membangun sebuah pesantren di situ dan itu mengeluarkan dana, terus fisik, meluangkan waktu juga. Terus itu seperti apa? Masya Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pertama itu lillah rabbil alamin. Saya sadar betul bahwasanya setiap manusia kenapa diciptakan Allah? Mereka kecuali untuk menyembah. Benar-benar. Bentuk penyembahan ini artinya dalam konteks keseharian kita, ucapan kita, tingkah laku kita adalah sebagai bentuk penyembahan. Maka apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya meskipun sedikit kita harus berbuat sebagai bentuk penyembahan. Saya ingin di antara kita semua ini, Ustadz ingin amalannya lebih baik dari saya. Saya ingin amalannya lebih baik dari Ustadz. Dan kita ingin amalan kita lebih baik dari yang lain. Dari yang lain ya. Sebagaimana kan kita tahu bahwa hidup dan mati itu adalah ujian dari Allah. Di dalam surat Al-Mulk ayat kedua, ya, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menjadikan kehidupan dan kematian adalah ujian. Allah pengen tahu siapa sih di antara kita yang paling bagus amalnya. Tapi saya yakin nih Ustadz, Masya Allah, lebih bagus amalannya dari saya. Insya Allah. Seperti itu Ustadz. Nah, konteks saya membangun pondok pesantren ini adalah agar amalan kita semasa hidup, saya sadar bahwasanya saya bukan siapa-siapa. Benar, Kiai. Tidak ada amalan yang menurut saya itu amalan saya baik, karena saya masih banyak dosa. Saya harus memperbaiki dosa-dosa saya dengan taubat saya. Saya harus memperbagus dosa-dosa saya dengan amalan saya. Apa yang mampu kita lakukan, apapun itu, salah satunya pondok pesantren, ya. Termasuk juga di dalamnya misalnya travel, kita ajak orang-orang untuk syiar Baitullah. Waman syairillah, kan begitu. Benar. Siapa orang-orang yang bersyiar kepada Allah, pasti Allah akan tolong. Terus terang, saya katakan kepada Ustadz, bahwasanya terkait dengan travel ini, saya sudah cukup senang, bangga. Ketika saya dakwah di mana-mana, silakan. Mau pakai travel apapun silakan. Saya dakwah dengan senang hati. Kalau mereka mendaftarnya dengan Muslimun Travel, insya Allah akan selalu saya bimbing di situ. Kalau mereka daftarnya ke travel lain, nggak ada masalah. Yang penting saya sudah bersyiar. Artinya mungkin melalui wasilah, omongan kita mengajak mereka menuju Baitullah, disitulah ada nilai yang tak terhingga buat saya gitu, Ustaz. Apapun itu. Iya, benar. Gitu, seperti itu, Ustaz. Iya. Sebelum pandemi, proses pemberangkatan jemaah umroh di situ sepenuhnya ditangani oleh orang-orang kita, kayak ya. Tentunya lebih mudah. Betul. Terus kalau kita bandingkan menurut Kiai di sini
dari pelaksanaan ibadah umroh atau proses perjalanannya dengan sebelum pandemi dengan yang sekarang ini, pemberangkatan jemaah umroh sebenarnya sudah banyak di sini sekarang, sudah banyak diberangkatkan, tetapi masih kita belum leluasa seperti tahun-tahun kemarin sebelum Masya pandemi. Allah, Masya Nah, itu menurut Pak Kiai gimana? Hikmahnya itu yang harus kita ambil, Ustaz. Allah tidak serta-merta karena semuanya ini kehendak. Dengan adanya sebelum masa pandemi, wah Masya Allah, nikmat sekali kita beribadah. Masya Allah. Setelah adanya masa pandemi, disitulah keimanan kita diuji. Ustadz, kalau ada manusia yang tidak ingin diuji, maka keimanannya segitu-gitu aja. Benar. Ada anak yang sekolah, tapi tidak mau ikut ujian, kira-kira naik kelas nggak Ustadz? Benar-benar gak masuk akal. Ya, kita ingin naik kelas. Allah uji 2 tahun dengan pandemi virus corona. Bagaimana agar hamba-hamba Allah yang ada di sana, yang sudah terpanggil hatinya, Allah menginginkan agar mereka harus bersabar dulu. Karena dengan sabar itu akan melahirkan cita-cita yang sangat bagus nih antara manusia dengan Tuhannya. Saat ini, alhamdulillah setelah masa pandemi, dikatakan berakhir belum Ustaz? Berakhir belum ya? Belum. Tapi kita berharap dan berdoa semoga aja semakin ke depan semakin baik, bisa normal kembali. Ya. Nah, terkait itu, maka Allah pun berkehendak ingin memudahkan hambanya dengan caranya, Ustaz. Meskipun sekarang kita merasakan bahwa adanya satu keterbatasan nih, keterbatasan kita beribadah misalnya dengan ya salah satunya inilah gelang ini, Ustaz. Saya jadi ingat hajian gitu. Hajian ya benar. Artinya kita juga harus membantu pemerintah sini. Ya. Bagaimana caranya? Jangan mentang-mentang kita membawa jamaah kemari dengan sudah membayar visa, serta merta kita tidak taat kepada pemerintah sini. Apapun yang menjadi kebijakan dari sini harus kita ikuti, dan insya Allah ibadah kita tidak terganggu. Bagaimana kita saksikan ya, jamaah-jamaah sudah mulai berdatangan. Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir daripada ujian ini pasti akan membuahkan hasil yang baik selama kita ikuti dengan cara yang sabar. Sabar kita atas musibah, sabar kita di dalam ibadah. Bukan hanya ibadah tapi musibah juga. Bukan hanya musibah juga tapi harus dengan ibadah. Benar-benar. Dibatasi. Nggak perlu orang harus makan banyak dia menjadi kenyang. Contoh ketika kita kemarin itu apa ke Raudhah, Iya. Nggak mesti harus berkali-kali. Keinginan hati mau kita makan banyak gitu, Ustaz. Iya, keinginan hati. Tapi ya memang sudah aturannya seperti itu, kita terima. Benar-benar. Artinya Allah dengan segala kehendaknya sudah mengatur itu. Karena tidak ada kejadian di dunia ini tanpa pengawasan dari Allah. Semut yang hitam berjalan di atas batu hitam dalam keadaan gelap gulita itu tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah. Apalagi kita, harapan kita dengan keterbatasan ini yang saat ini ya mungkin boleh kita sebut dengan new normal lah. Mudah-mudahan itu akan semakin ke depannya makin bagus. Pasti setelah melewati ujian ini maka akan terbuka peluang seluas-luasnya dan insya Allah umroh kita berjalan dengan normal. Seperti itu Ustaz. Benar-benar. Itu sabar yang paling penting. Sabar ya. Sabar yang paling penting. Meskipun kita tidak bisa seperti dulu gitu Ustaz ya. Tapi alhamdulillah di sini saya kasih tahu kepada para jamaah agar kita diinginkan oleh Allah menjadi orang-orang yang sabar. Karena Allah sangat senang kepada orang-orang yang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Seperti itu. Bukan innallaha ma'as solihin. Bukan seperti itu. Iya benar. Allah tegaskan innallaha
ma'as-sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Karena sabar itu tidak akan pernah ada batasnya, Ustaz. Benar. Kan banyak kita bilang, sekali saya sabar, 2 kali saya sabar, 3 kali kesabaran saya hilang, berarti dia tidak sabar. Sabarnya hanya cukup 2 kali. Kesabaran itu tidak akan pernah terbatas. Karena kesabaran itu kenapa Allah taruh tadi itu di akhir daripada nama-nama sucinya. Gitu. Karena dari akhir itu akan kembali lagi ke satu lagi. Gitu terus aja begitu. Mudah-mudahan doa hukum, doa saudara-saudara kita yang ada di sini. Ini kan adalah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita sebagai duyufur Rahman, kita sebagai tamu-tamu Allah, pastinya kita datang ke sini pun sudah dikehendaki dari Allah. Dan Allah pasti akan jaga kita. Allah pasti akan memberikan keselamatan kepada kita. Dan pastinya Allah akan memudahkan kita. Tapi kalau kita memaksakan ibadah di saat yang belum normal ini, ya, akan kita paksakan itu berarti kita memaksakan kehendak Allah. Sayang, Allah sudah berkehendak menjadikan kita orang yang sabar, tapi justru kita nodai kesabaran itu. Masya Allah, na'udzubillah bidzalik. Gitu, Ustaz. Terima kasih Pak Kiai atas penjelasan dan pemaparan yang sangat mudah dimengerti, dan Pak Kiai di sini sudah memberikan pemaparan yang bisa saya ambil, dan ini adalah suatu ilmu yang saya harus jadikan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah. Beliau juga mempunyai travel, para sahabat pemirsa. Jika ingin melaksanakan ibadah umroh kedua tanah suci, yaitu tanah suci Mekah dan tanah suci Madinah, untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW, di sini kami Muslimun Travel siap melayani dengan baik, dengan fasilitas yang sangat insya Allah memberikan pelayanan yang sangat maksimal, baik seperti itu. Sekian, terima kasih Pak Kiai. Baik Ustaz. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.